Pasar modal adalah sebuah sistem keuangan yang memfasilitasi pertukaran aset keuangan antara investor dan penerbit atau antara investor sendiri. Dalam pasar modal, aset keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen derivatif diperdagangkan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan akses kepada perusahaan atau entitas untuk mendapatkan modal melalui penerbitan sekuritas dan memberikan kesempatan untuk menginvestasikan dan mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan. Pasar modal juga mencakup lembaga-lembaga seperti bursa efek, bank investasi, dan lembaga keuangan lainnya yang memfasilitasi transaksi dan memberikan layanan terkait keuangan. Pasar modal memiliki beberapa tujuan utama, termasuk satu pembiayaan jangka panjang. Pasar modal memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk menghasilkan dana jangka panjang melalui penjualan saham atau penerbitan obligasi. Dana ini digunakan untuk keperluan seperti ekspansi bisnis, proyek baru, penelitian dan pengembangan atau pembayaran utang. Yang kedua, investasi. Memberikan kesempatan kepada investor untuk mengalokasikan dana mereka dalam instrumen keuangan dengan potensi keuntungan. Investor dapat memilih saham perusahaan yang berkinerja baik atau obligasi dengan tingkat pengembalian yang menarik. Yang ketiga, likuiditas. Pasar modal menyediakan likuiditas, memungkinkan investor untuk membeli dan menjual instrumen keuangan dengan mudah, memungkinkan konversi investasi menjadi uang tunai. Yang keempat, diversifikasi. Investor dapat mengalokasikan dana ke berbagai instrumen keuangan dan sektor industri, mengurangi resiko investasi melalui diversifikasi. Yang kelima, penentuan harga. Pasar modal menentukan harga instrumen keuangan melalui mekanisme penawaran dan permintaan serta mempertimbangkan faktor fundamental perusahaan. Yang keenam, transparansi. Pasar modal mendorong transparansi dalam pelapor keuangan perusahaan yang terdaftar, memastikan informasi yang memadai untuk investor membuat keputusan yang terinformasi. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, pasar modal mendukung pertumbuhan ekonomi, efisiensi alokasi sumber daya, dan memberikan akses kepada berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam aktivitas keuangan yang terorganisir. Pertama, fungsi ekonomi. Salah satu fungsi pasar modal adalah fungsi ekonomi. Dalam artian, pasar modal bertindak sebagai sarana yang menghubungkan dua kelompok, yaitu yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan modal. Seperti perusahaan yang ingin berekspansi, ini memungkinkan aliran modal yang efisien. Kedua, fungsi keuangan. Pasar modal memberi peluang bagi investor yang mendapat imbal hasil sesuai dengan jenis investasi yang mereka pilih. Pemilik dana dapat mengharapkan pengembalian investasi sesuai dengan tingkat resiko karakteristik yang mereka pilih. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Jenis-jenis pasar modal dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada pasar primer. Ini adalah pasar di mana perusahaan pertama kali menjual saham atau obligasi kepada publik dalam suatu penawaran umum perdana, Initial Public Offering atau IPO. Dalam pasar primer, perusahaan mendapatkan dana langsung dari investor. Transaksi di pasar primer memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan modal baru untuk memperluas usaha mereka. Terus yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat di mana investor membeli dan menjual efek yang sudah ada antara satu sama lain, bukan langsung dari perusahaan. Bursa efek seperti Bursa Efek New York atau Nasdaq adalah contoh dari pasar sekunder yang terorganisir dengan baik. Di pasar sekunder, harga efek ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari para investor yang bisa berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar. Bye. Yang pertama, Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI adalah bursa efek tunggal di Indonesia yang menyelenggarakan perdagangan efek bersifat ekuitas atau saham, obligasi, dan produk derivatif. Yang kedua, Bursa Efek New York atau NYSE. NYSE adalah bursa efek terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. NYSE terletak di New York City, Amerika Serikat. Yang ketiga,
Bursa Efek London atau LSE. LSE adalah bursa efek terbesar di Eropa berdasarkan kapitalisasi pasar. LSE terletak di London, Inggris. Yang keempat, Bursa Efek Tokyo atau TSE. TSE adalah bursa efek terbesar di Asia berdasarkan kapitalisasi pasar. TSE terletak di Tokyo, Jepang. Baiklah teman-teman, itu tadi 4 contoh pasar modal terbesar di dunia di saat ini. Instrumen pasar modal adalah surat berharga yang diperjualbelikan di bursa efek. Instrumen ini memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan dana dari investor dan memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam berbagai aset. Adapun jenis-jenis instrumen pasar modal, yaitu 1. Ekuitas adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. 2. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. 3. Derivatif adalah kontrak yang diturunkan dari aset lain. Contohnya futures dan swap. 3. Reksadana adalah kumpulan dana yang dari banyak investor yang dikelola oleh orang profesional. Adapun manfaat dari instrumen pasar modal. 1. Potensi keuntungan yang lebih tinggi. Pasar modal menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi daripada jenis investasi seperti deposito bank. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Baidon Rizky akan menjelaskan tentang materi hukum pasar modal di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya definisi dari hukum itu sendiri adalah hukum adalah suatu aturan dalam sebuah negara untuk mengatur suatu hal agar berjalan dengan sesuai tatanan negara. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum pasar modal di Indonesia. Nah, hukum pasar modal itu mengacu pada seperangkat peraturan atau regulasi untuk mengatur. Yang pertama itu adalah perdagangan saham, yang kedua obligasi, dan yang ketiga adalah instrumen keuangan dalam suatu negara. Tujuan utama dari hukum pasar modal adalah untuk memastikan keamanan bagi suatu investor, dan yang kedua adalah untuk memastikan terkait integritas suatu pasar, dan yang ketiga adalah untuk memastikan suatu transparansi sebuah pasar. Negara Indonesia itu memiliki suatu konstitusi atau aturan di dalam negara Indonesia, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada suatu pasal yang sedikit membahas tentang terkait pasar modal, yaitu adalah yang pertama adalah pasal 33 ayat 2 yang berisikan tentang pasal ini menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Meskipun tidak secara langsung pasal ini membahas tentang terkait pasar modal, tapi hal ini sedikit menyerempet terkait tentang suatu pasar modal. Yang kedua adalah pasal 33 ayat 3. Pasal ini menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya. Nah, berkaitan dengan pasar modal, pasal 33 ayat 3 ini sedikit menjelaskan suatu prinsip bahwasanya suatu kekayaan alam yang ada di dunia ini itu harus dipergunakan untuk memakmurkan suatu masyarakat di dalam suatu negara. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pasal 33 ayat 4. Pasal ini menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, yang dimana hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana pada dasarnya masyarakat Indonesia itu hidup di atas kekeluargaannya yang erat dan gotong royongnya. Nah, demikianlah tadi pasal-pasal yang menjelaskan tentang suatu hukum pasar modal
di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.